Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hasna Syifa Yunifa, Residen Konservasi Gigi angkatan 2022. Di sini saya akan sharing tentang bagaimana melakukan penumpatan resin komposit pada kavitas kelas 4. Seperti yang kita ketahui, kavitas kelas 4 GV Black memiliki indikasi kavitas yang melibatkan proksimal dan mencapai incisal gigi anterior. Kavitas kelas 4 dapat terjadi karena adanya jaringan karies, sekunder karies, fraktur enamel anterior, atau mahkota dentin. Di samping itu, terdapat kontraindikasi untuk kelas 4, yaitu prosedur isolasi yang tidak memadahi, risiko karies yang tinggi, OH buruk, serta kebiasaan buruk seperti bruxism. Bentuk outline form kavitas kelas 4 bisa berada di bagian mesial maupun distal hingga ke incisal, dengan batasan perluasan mencapai sepertiga daerah servikal, melengkung dan membentuk dinding aksial sejajar dengan aksis melibatkan insisal. Berikut adalah contoh outline form kelas 4 dengan arah lesi oblik untuk yang sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan, contoh outline form kelas 4 dengan arah lesi horizontal. Pada isolasi daerah kerja dapat menggunakan rubber dam atau tongue holder, cotton roll, dan juga saliva ejector. Pada saat melakukan preparasi kavitas, kita perlu menghilangkan karies dan email yang tidak didukung oleh dentin, serta seluruh tepi email di bevel. Preparasi kelas 4 dengan membuat bevel sebesar 45 derajat pada external tooth surface dengan lebar bevel 0,5 sampai 2 mm tergantung pada ukuran preparasi, lokasi margin, dan persyaratan estetika restorasi. Berikut adalah alat-alat dan bahan yang diperlukan pada preparasi kavitas kelas 4. Di antaranya adalah diagnostic set, berpreparasi finishing dan polishing, plastis instrumen, matriks anterior, celluloid strip, microbrush, etsa, bonding, resin komposit, rubber dam set, dan juga lead curing unit. Setelah melakukan pembersihan jaringan karies, terlebih dahulu kita mencocokkan warna gigi dengan warna resin komposit dengan bantuan set guide. Penentuan warna gigi juga bisa dilakukan dengan meletakkan bulatan warna resin komposit yang berbeda pada permukaan gigi dan kemudian dilakukan penyinaran dengan menggunakan light curing unit. Langkah selanjutnya adalah preparasi kavitas dengan bevel dibuat sebesar 45 derajat pada external tooth surface menggunakan flame shape diamond bore. Jangan lupa pada bagian palatal juga dilakukan preparasi dengan menggunakan flame shape diamond bore. Setelah preparasi kavitas, jangan lupa melakukan sterilisasi kavitas dengan chlorhexidine digluconat 2% menggunakan cotton pellet. Kavitas dikeringkan tanpa dicuci, usahakan daerah kavitas terjaga kelembapannya. Lakukan prosedur pengetsaan dengan menggunakan bahan asam fosfat 37% dengan alat microbrush atau small artist brush. Dengan lama pengetsaan maksimal 15 detik pada email dan 10 detik pada dentin. Lakukan pencucian dengan menggunakan semprotan air dan kemudian kavitas dikeringkan menggunakan semprotan udara pada air siring. Jangan lupa tetap harus dijaga kelembapannya. Melakukan prosedur aplikasi bahan bonding generasi kelima dibiarkan selama 10 detik pada permukaan dan kemudian dilakukan penyiraman selama 10 detik.
Melakukan prosedur pengisian menggunakan teknik incremental atau layering dengan alat celluloid strip yang ditekuk dan ditempatkan sebagai pembatas dengan gigi sebelahnya. Celluloid strip pada bagian palatal dapat ditahan dengan menggunakan jari. Ambil resin komposit dengan enamel sheet, bentuk selapis tipis pada dinding bagian palatal, dan kemudian disinar. Lapisan selanjutnya menggunakan dentin sheet yang dibentuk sedemikian rupa membentuk gigi sesuai dengan kontur dan anatomi, kemudian dilakukan penyinaran. Lapis selanjutnya masih menggunakan dentin sheet yang dibentuk sedemikian rupa dan kemudian dilakukan penyinaran. Untuk lapisan teratas permukaan gigi dapat menggunakan enamel sheet. Dan tidak lupa dilakukan penyinaran selama 20 detik. Selanjutnya, melakukan finishing resin komposit dengan menggunakan finishing board. Langkah selanjutnya adalah melakukan polishing resin komposit dengan menggunakan Softflex polishing disc secara berurutan dari yang coarse, medium, fine hingga super fine. Polishing resin komposit dapat juga dilakukan dengan menggunakan Softflex spiral polishing atau F-Diacom spiral polishing dimulai dari tipe medium dan kemudian fine. Setelah melakukan polishing resin komposit, jangan lupa melakukan cek traumatik oklusi menggunakan articulating paper. Baik, terima kasih. Sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.